Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan tentang dhammud dunia, cacian dunia, kejelekan dunia, mudaratnya dunia, sampai pada perkataan Imam Ghazali rahimahullah, wa khataba Umaru ibnu Abdul Aziz, dan telah berkhutbah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, semoga rahmatnya Allah atas beliau. Faqala, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, khuliqtum, kamu sekalian diciptakan li amrin, untuk satu urusan. In kuntum, jika ada kamu sekalian, tusaddiquna bihi, kamu sekalian mempercayai bihi, dengan itu urusan, fa innakum, maka sesungguhnya kamu sekalian hamko, orang-orang yang bodoh, jahil, dungu. Wa in kuntum, dan jika ada kamu sekalian, tukadzibuna, kamu sekalian mendustakan, tidak mempercayai bihi, dengan itu urusan, fa innakum, maka sesungguhnya kamu sekalian halaka, hancur. Fama khuliqtum, maka apa-apa, khuliqtum, yang diciptakan untuk kamu, maka tidaklah khuliqtum, diciptakan untuk kamu sekalian lil abadi, untuk selama-lamanya. Walakinnakum, akan tetapi kamu sekalian, min darin ila darin, dari satu tempat kepada tempat, tangiluna, kamu sekalian berpindah. Ibadallah, wahai hambanya Allah, hamba-hamba Allah, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, fi darin, di satu tempat, lakum, untuk kamu sekalian, fiha, di dalamnya itu tempat, min ta'amikum, dari makanan kamu sekalian, ghasasun, ada sesuatu yang akan mencekik. Wa min syurbikum, dan dari minuman kamu sekalian, sarokun, ada yang akan mencuri. La tasfulakum ni'matan, la tasfulakum ni'matun, tidak ada yang bersih, murni untuk kamu sekalian satu nikmat. Tusirruna, yang kamu sekalian berjalan, biha, dengannya itu nikmat, illa, kecuali, bifirakin ukhra, dengan berpisah dengan yang lainnya, dengan berpisah yang lainnya. Takrohuna, kamu sekalian tidak menyenangi, firaqoha, berpisahnya itu nikmat. Fa'malu, maka berbuatlah kamu sekalian, lima antum, untuk apa-apa yang kamu sekalian, shairuna, akan menuju, akan menjadi kamu sekalian, ilaihi, kepada apa-apa tersebut. Wa khaliduna, dan akan kekal mereka tadi itu, fihi, di dalamnya apa-apa. Thumma, kemudian, ghalabahul buka'u, kemudian beliau tadi itu mengalahkan beliau menangis, tangisan, artinya beliau menangis, wa nazala, dan beliau turun dari mimbar. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menyatakan kepada kita, kamu ini diciptakan oleh Allah
kalau kamu mempercayai akan hal tersebut, kamu ini bodoh. Mempercayai kepada kenikmatan dunia, kalau kita mempercayai, bodoh namanya. Karena apa? Ini syarah di bawahnya ini. Tidak ada datang satu nikmat kecuali nikmat yang lain akan pergi. Tidak akan datang satu kesenangan kecuali kesenangan yang lain akan pergi. Nah, berikan contoh. Kita cinta kepada orang tua kita, kita cinta kepada ayah kita, cinta kepada ibu kita misalnya. Kemudian kita juga cinta kepada istri kita. Artinya apa? Kita memiliki istri ketika kita dewasa. Ketika kita dewasa, orang tua kita akan semakin tua. Artinya apa? Akan datang waktu perpisahan. Kesenangan kita dengan orang tua kita, nikmatnya kita kumpul dengan orang tua kita, datang nikmat yang lain berupa seorang perempuan, istri yang barengi kita. Suatu saat kesenangan istri tadi itu akan menggantikan kesenangan orang tua. Artinya orang tua kita pun akan pergi. Kita cinta kepada istri kita, nikmat diberikan oleh Allah, cinta kepada istri. Kemudian apa? Diberikan oleh Allah keturunan anak. Kita bahagia, kita seneng. Maka perlu ingat, kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak, satu nikmat datang berupa anak. Ingat, umurmu mulai tua. Suatu saat kamu akan berpisah dengan istrimu. Mungkin istrimu dulu yang meninggal dunia, mungkin dirimu dulu yang meninggal dunia. Ketika engkau berpisah dengan hal tersebut, engkau tidak senang. Takrahuna firaqaha, engkau tidak senang, kamu sekalian tidak senang untuk berpisah dari satu nikmat, tapi harus terjadi. Makanya kamu ini diciptakan untuk sesuatu yang kalau kamu ini mempercayainya, kamu bodoh namanya. Paham? Tapi juga kalau kamu ini tidak mempercayainya, kamu akan hancur. Kamu tidak mempercayai, kamu akan hancur. Misalnya apa? Kamu akan masuk barzah, kamu akan bertemu dengan Israel, kamu akan bertemu dengan Raqib Atid, kamu akan berada di alam kubur. Kalau kamu tidak percaya akan hal tersebut, tidak percaya, maka kamu tidak akan berbuat akan sesuatu tersebut, makanya kamu akan hancur. Tidak mempercayai akhirat. Maka katanya beliau, fa'malu lima antum shairun. Ya sudah, berbuatlah kamu untuk apa-apa yang kamu senang, yang kamu akan menuju kepada hal tersebut. Ilaihi, kepadanya. Wa khaliduna fi, yang kamu akan kekal di sana. Apa yang kekal? Ya akhirat. Mulai kita ini di alam azali, ya. Mulai kita ini di alam arwah. Alhamdulillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjawab jawaban Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu makhluk Allah yang ketika dia berada di alam arwah itu Allah memanggil, alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah adalah Tuhan kamu sekalian, katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu qalu, mereka jawab, bala, ya benar engkau adalah Tuhanku. Ulama mengatakan kalau di alam arwah tadi itu kita jawab qalu bala, iya ya Allah, berarti kita akan dilahirkan dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan muslim. Pindah kemana? Ke alam rahim. Apakah selamanya? Tidak selamanya. 9 bulan, paling sedikitnya hamil 6 bulan, paling banyaknya 4 tahun. Kemudian apa? Keluar ke alam dunia. Kemudian tumbuh dewasa, meninggal, wafat. Ke alam apa? Barzakh. Di barzakh belum, tidak selamanya. Nunggu apa? Faslul qadha, waktu pemisahan. Ini golongan sorga, Allahumma ja'alna minhum, atau golongan neraka. Baru masuk. Setelah masuk ya sudah ketahuan, oh ini orang baik, ini kekal di sana. Naudzubillah min dzalik. Ini golongan neraka misalnya, naudzubillah min dzalik. Ada satu kalimat gini hadirin, kita baca Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim, panjang kan,
waladdallin. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan waladdallin. Kok panjang? Dallin. Kalau kita baca waladdallin tidak sah. Harus panjang. Itu sebagian ulama mengatakan waladdallin itu panjang. Itu gambaran isyarah ketika orang-orang kafir melewati jembatan Sirat, kemudian dia terjatuh ke bagian bawah dalam ke neraka. Makanya dipanjangkan waladdallin, dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya itu sudah. Itu tujuan kita di dunia. Nah, di sini disebutkan dunia itu apa sih? Dunia itu dikatakan i'lam, ketahui anna dunya ibaratun. Dunia itu satu ibarat, satu gambaran an kulli ma, atas segala sesuatu ala wajhil ardi, yang ada di muka dunia ini, yang ada di muka bumi ini. Itu dunia namanya. Dari apa? Minal mustahiyat, dari sesuatu yang disyahwati, dari sesuatu yang disenangi. Waladzat, kenikmatan. Wa asnafil amtiati, dan macam-macamnya kenikmatan. Yang mana allati, yang tashtahi han nufus, yang jiwa-jiwa manusia itu ingin kepadanya. Makanya Nabi itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Muhammad loh ya, hati yang paling bersih. Jangan kumpul sama orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena apa? Kita ngelihat, kita kumpul sama orang, kita berhadapan sama orang tadi itu, ngomong, dia ngomong dunia, otomatis apa? Kita lihat, lama kelamaan kita cinta. Akan apa? Akan omongannya dia, berupa apa? Dunia. Sampai jangan kumpul sama mereka Nabi Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa taala surat Kahfi itu. Jangan kumpul kepada orang-orang yang tidak pernah ingat Allah, yang jarang ingat sama Allah. Makanya Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung akhlaknya, agamanya dari siapa? Sing barengi. Sebetulnya kita ini kalau misalnya punya anak perempuan ya, diminta anak laki-laki misalnya, ini anak laki-laki ini baik apa enggak, ya gampang sebetulnya. Lihat aja temennya dia siapa, kumpulannya dia siapa. Ini dunia. Jadi dunia ini apa-apa yang berada di muka bumi, dari kesenangan, kenikmatan, yang macam-macamnya kenikmatan tadi itu, yang kebanyakan jiwa itu senang. Wa tamilu ilaiha, dan jiwa itu akan condong kepadanya. Wa tahrusu alaiha, akan apa? Jaga, hiris, betul-betul jaga. Ya Allah sudah menyatakan di sini, zuyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi untuk manusia tadi itu ya, hubbus syahawat, cinta kepada kesenangan. Ya apa-apa yang senang ya dia senang, yang apa-apa yang nikmat dia senang. Itu dunia. Ada juga pendapat ad-dunya hiya kullu ma yulhika anillah, apa-apa yang melupakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dunia. Jadi bukan berarti orang yang tidak cinta dunia itu, yang dikatakan dunia itu segala sesuatu dari kekayaan, bukan. Kalau kekayaan untuk Allah Subhanahu wa taala bukan dunia itu. Untuk menutup aurat kita dari pakaian, bukan dunia. Rumah untuk menutupi aurat keluarga kita, itu bukan dunia. Karena apa? Apa-apa yang melupakan kepada Allah itu dunia. Berarti yang tidak melupakan bukan dunia, kebutuhan. Paham? Wa qala Aliun karramallahu wajhahu, Imam Ali karramallahu wajha, fi khutbatihi, dalam khutbahnya beliau mengatakan apa? Usikum, aku berwasiat kepada kamu sekalian, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah.
Kemudian apa? Tidak panjang-panjang. Setelah takwa apa? Yang banyak ini ya wiritan ya, yang banyak apa ini i'tikaf ya, yang banyak untuk sodako ya, enggak. Watarki lidunya, wassalam. Watarki lidunya, meninggalkan artinya apa? Hilangkan jiwa kamu untuk condong kepada dunia, itu maknanya. At-tari kata yang betul-betul meninggalkan lakum untuk kamu sekalian. Wa in kuntum, dan jika ada kamu sekalian la tuhibbuna, kamu tidak senang tarkaha, engkau tidak senang untuk meninggalkan dunia. Jadi kebanyakan manusia, siapa yang mau ditinggalkan sama dunia? Tidak ada. Kalau kamu tidak senang untuk meninggalkan itu dunia, al-mabliyata, yang akan hancur ajsamukum, jasad-jasad kamu, wa antum turiduna tajdidaha, dan kamu sekalian menginginkan untuk memperbaharuinya, fa innama, maka sesungguhnya mithlukum, permisalan kamu sekalian, wa mithluha, dan permisalan dunia ini, kamatsali qaumin, seperti permisalan kaum fi safarin, dalam satu perjalanan, salaku torikon, mereka melewati satu jalan, wa ka'annahum, dan seolah-olah sesungguhnya mereka tadi ini qata'uhu, telah melampaui beberapa jarak yang jauh, wa afdu, dan telah melampaui yang jauh, fa ka'annahum balaghuhu, dan seolah-olah sungguhnya mereka telah sampai kepada tujuannya, orang bepergian tadi itu. Wakam, dan berapa banyak asa ayyajril majra, semoga sampai satu yang ditujui, yang dijalani, hatta yantahiya, sampai selesai, ilal ghayati, kepada puncak. Dikatakan gini, maksudnya gini, kalau kamu ini di dunia ingin baru terus, itu maka kamu seolah-olah seperti orang bepergian yang jauh menurut kamu, yang sudah sampai menurut kamu, padahal kemanapun kita berjalan di situ ada yang lebih jauh. Ya seperti itu. Makanya kadang-kadang orang tidak puas. Tidak puas siapa? Wajahnya yang keriput, gunakan make up supaya tidak keriput, gunakan operasi plastik, plastiknya klesek misalnya, macam-macam kan. Hidungnya sudah ciptaannya Allah, ya pesek, ya sudah pesek, kemudian apa? Disuntik, akhirnya apa? Tidak karu-karuan kelihatannya, seperti badut malahan. Seolah-olah apa? Ini bagus ini. Anda mau tanya, kalau hidung ente bagus, mau kemana ente? Umur 100 tahun, umur 200 tahun, mau kemana ente? Ini kata Sayyidina Ali, kalau kamu ingin tajdid, pembaruan, ya seperti itu. Ente berjalan sekarang, taruhlah ente naik pesawat 9 jam, sampai mana? Hadramut. Sampai mana? Mekah Medina. Setelah itu, capek anak, jauh perjalanan. Tahu ya, ente ke Amerika bisa 24 jam masihan. Sampai Amerika, ke sana lagi masih tidak ada ketemunya. Tidak ada ketemunya Senali. Ya. Makanya keliru kalau ada orang ngomong itu ya, orang ngomong itu, anak ini mau tobat, anak ini mau ke pengajian, anak ini mau rutin kalau anak punya kendaraan. Apa yang dituju kendaraannya? Sepeda motor? Tidak ada. Ada yang baru keluar, ada yang baru. Ini contohnya HP. Ente beli HP sekarang. Program terbaru di Indonesia tidak ada, adanya masih di Singapura misalnya. 3 bulan lagi keluar, 2 tahun 3 tahun jatuh harganya, yaitu dunia. Itu dunia hadirin. Ya. Wakam, dan berapa banyak asa ayab kau, semoga tetap manlahu, barang siapa yang untuk nyaman tadi itu, yaumun fid dunya, satu hari di dunia, wa talibun hathithun, dan mencari sesuatu yang diharapkan, yatlubuhu, dia mencarinya, hatta yufarikoha, sampai dia berpisah, ternyata berpisah dari dunia. Fala tajza'u,
libuk siha, kamu jangan berontak karena jeleknya dunia. Dunia ini kurang ajar ya. Ana nyari dunia mulai ana ini sinut tamyiz sampai umur 40 tahun baru punya kendaraan dicuri. Kurang ajar dunia. Fala tajza'u li bu'siha, jangan kamu berontak karena jeleknya dunia, karena dunia memang jelek. Berapa banyak orang yang ingin, anak ini kepingin apa? Kepingin sodako kalau punya. Jangan, ente punya berapa sekarang keluarkan. Kadang-kadang orang berharap belum dia laksanakan harapannya kembali ke hadirat Allah. Makanya dikatakan at-taswif minasyaiton. At-taswif minasyaiton. Apa? Saufa, akan. Ana akan baca Quran. Ana akan sholat. Ana akan tobat. Ana akan ya sudah akan. Sampai apa? Ana pasti mati. Tidak ada akan mati, pasti itu. Kalau anak akan kaya, akan. Mungkin kaya, mungkin jebles. Iya. Anak akan nikah. Kalau laku. Yang pasti apa? Ya akan mati itu loh. Makanya dikatakan anak pasti mati. Wis wassalam. Kapan beb? Kalau mau duluan enggak apa-apa. Paham ini ya? Jangan kamu ini fala tajza'u li bu'siha. Jangan kamu ini berontak dengan apa jeleknya dunia. Dunia ini jelek. Ya mulai dulu. Cuma ente baru sadar sekarang. Wa dharaiha, bahayanya. Fa innahu, maka sesungguhnya ila inqita'in, kepada terpisah, terputus dunia itu. Wala tafrahu, jangan kamu sekalian seneng bimata'iha, dengan barang-barang dunia ini. Wa na'ma'iha, dan nikmat-nikmatnya dunia. Fa innahu, maka sesungguhnya ila zawalin, kepada tergelincir. Ya. Katanya beliau apa? Ajibtu, aku ini heran, katanya beliau. Li talibid dunia, untuk orang yang nyari dunia. Wal mautu yatlubuh, tapi kematian nyari dia. Ana heran orang yang nyari dunia, tapi kematian sudah nyari dia. Ayo. Wa ghafilun, dan orang yang lupa, walaisa bimaghfulin anhu. Aku heran kepada orang yang lupa, padahal dia tidak dilupakan oleh Allah. Ente sekarang lupa ya, naudzubillah min dzalik ya. Lupa baca Quran, lupa zikir, kalau perlu naudzubillah min dzalik, lupa sholat. Ingat Allah, tidak lupa. Ente lupa sama syariatnya Rasulullah, ente lupa untuk memperjuangkan syariatnya Rasulullah. Ingat Allah, tidak pernah lupa. Wa ghafilun walaisa bimaghfulin anhu. Aku heran, kelihatan orang yang katanya lupa, padahal Allah tidak pernah lupa sama dia. Ente sekarang boleh di muka dunia seolah-olah tidak peduli sama syariatnya Rasulullah. Engkau anggap perkumpulan model seperti ini tidak bagus. Yang bagus efisien nyari dunia. Ingat, ente sekarang lupa, Allah tidak pernah lupa sama ente. Paham? Nabi Allah Ibrahim itu pernah ditanya, ya, dikatakan bi ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Nabi Allah Ibrahim, bagaimana caranya supaya engkau ini, kok kamu ini menjadi khalil, orang yang dekat sama Allah? Bagaimana caranya? Orang ditanya. Beliau mengatakan qala bisalasati asya. Pegang ini Pak. Bisalasati asya, dengan 3 sesuatu, katanya Nabi Allah Ibrahim. Apa katanya beliau yang pertama? Awaluha, pertama dari 3 ini, ma khuyyirat baina amraini, tidak ma khuyyirtu, tidak aku diberikan satu pilihan, baina amraini, antara 2 urusan,
illa kecuali ikhtartu aku memilih alladzi yang lillahi untuk Allah ala ghairihi daripada yang lainnya. Itu yang pertama. Berarti apa? Prioritas utama itu siapa? Allah. Diberikan pilihan. Anak ini kalau kerja akan ninggalkan taklim. Ana kalau sekarang kerja akan ninggalkan rutinan ana. Maka apa yang dipilih? Allah. Tinggalkan kerja, cari yang lainnya. Itu syarat pertama jadi khalil, orang yang dekat sama Allah. Tapi kalau banyak protes sama Allah, ya apa ya, betul sih betul, cuman kalau tidak punya dunia ini ya apa deh. Dan tanya ente ketika keluar dari dunia bawa dunia apa? Ketika keluar dari rahimnya Allah bawa apa ente? Telanjang kan? Yang kedua katanya beliau. Wathani yang kedua, ma ihtamamtu, aku tidak berkeinginan ya, fima di dalam apa-apa takaffalallahu li yang Allah telah menanggung untukku fi amri rizki di dalam urusan rizkiku. Aku tidak pernah sumpek, tidak pernah kepikiran. Ham itu sumpek atau juga bisa keinginan. Loh, Allah sudah nanggung kan? Apa katanya Allah? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi. Ya sudah. Allah kan sudah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah, dan tidak ada yang melata. Kita alhamdulillah tidak melata loh, Pak. Berdiri sempurna kita, Pak. Dalam keadaan makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah. Tidak ada yang melata di muka dunia ini illa 'alallah. Seolah-olah apa? Kewajiban bagi Allah. Allah maknanya apa? Kewajiban, tapi bukan kewajiban. Tafaddulan, pemberian dari Allah. Rizquha, rizkinya. Aku tidak pernah susah. Ada apa susah? Anak kalau tidak buka toko tidak dapat rizki. Ini sumpek namanya. Allah sudah nanggung, bukan dari toko, bukan dari kerjaan. Ini tawakal kubati gini Pak. Iya. Bahasanya orang dulu kan bagus sekali loh Pak, orang dulu tawakalnya besar sekali. Makan tidak pangkal, pokok kumpul. Tidak mungkin tidak makan, pasti makan. Cecek makan kok. Itu loh cecek itu, makan. Ente pikir sekarang cecek ada di tembok bisa terbang? Tidak ada cecek terbang. Takut sama yang cecek terbang. Yang dimakan apa rezekinya? Nyamuk. Nyamuk apa? Terbang. Ya diem gitu. Entazir. Hah? Ini nih anak pembeli tidak anak ya apa gimana? Minta ini gini. Ada ini datang laler apa nyamuk dek. Kalau deket langsung blep. Kalau agak jauh lidahnya keluar, serut, balik lagi. Yukul, alhamdulillah, balik lagi. Regut, enak kan? Tak pernah bingung cecek itu. Nah katanya beliau, aku tidak pernah susah dengan sesuatu yang ditanggung oleh Allah tentang masalah rezeki. Tidak pernah susah. Nah. Tidak pernah susah. Makanya saya sering bilang kan, orang dulu itu kalau anak perempuannya diminta apa hubungannya? Bukan ente kerja apa ente sudah PNS dah atau masih sokwan berapa? 200.000. Allah saat nih ya tidak perlu. Apa yang ditanyakan? Tatal ente mau minta anak-anak, oh ya ahlan wa sahlan bihudurikum, ta'al ambilkan kitab itu baca. Nek saiki ndak kawin, Pak. Ojo mana maca kitab Quran ndak tepak sih kan. Itulah orang dulu itu. Udah urusan mau kerja mau enggak pokoknya taat sama Allah wassalam. Ditanggung oleh Allah. Kalau punya anak 12. Kayak main sepak bola ya. Grup. Alhamdulillah genah kabeh. Wa tsalitsu yang ketiga, ma taghaddaitu wala ta'asyaitu, aku tidak makan siang, aku tidak makan malam illa kecuali ma'adhaif, kecuali bersama tamu. Karom, dermawan, memberikan. Sampai dikatakan Nabi Allah
Ibrahim ini sampai kadang-kadang berjalan beberapa mil untuk nyari orang makan bareng beliau. Sampai julukannya beliau yang lain itu apa? Abu Duyuf, bapaknya tamu-tamu. Abu Duyuf gitu ya, bapaknya tamu. Ini Nabi Allah Ibrahim. Paham enggak? Makanya dikatakan kalaupun kita berhutang untuk menjamu tamu, bukan dikatakan israf, bukan dikatakan melampaui batas, enggak ada masalah. Itu untuk tamu, berikan yang terbagus. Loh, tamu itu datang ya sama kita, itu keluar bawa dosa kita. Ya bukan berarti dosa kita ditimpakan kepada tamu, bukan. Tamu itu keluar dari rumah kita, itu Allah mengambil dosa kita, dikeluarkan dari diri kita, dari catatan kita, seperti keluarnya tamu dari rumah kita. Loh kan enak ini. Makanya Kiai Hamid pernah suatu saat pagi-pagi keluar dari rumahnya, langsung ada orang minta-minta. Langsung. Katanya muridnya, wah ini tidak bener ini, kok gini. Jangan rame. Ini kok gini, tidak bener katanya. Diam, katanya. Katanya beliau, diam. Langsung diberikan uang. Katanya beliau, ini satu bentuk pemanjaan Allah kepada diriku. Loh kok iso yai? Kok bisa katanya? Loh, ana tidak perlu repot-repot nyari untuk sodako. Tapi Allah mempersiapkan orang, datang sama ana, minta, ana berikan, wassalam. Lihat. Paham tak? Makanya tamu itu juga banyu ya pak. Dipikir kencing manis tadi. Andini kayak banyu terus. Tidak apa-apa, bersihkan usus katanya. Ini bakhil pakai dalil ini. Ya. Paham ya? Kemudian wa qala Muhammad bin Al-Husain, berkata Muhammad bin Al-Husain, lamma ulimu, ketika diketahui ahlul fadli keutamaannya, wal ilmu wal ma'rifatu, dan ilmu dan ma'rifat, wal adab, anna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad ahana dunya. Lamma alima, ketika mengetahui ahlul fadli, orang yang memiliki keutamaan, wal ilmi, orang yang memiliki ilmu, wal ma'rifati, orang yang memiliki pengetahuan, wal adabi, orang yang memiliki adab, ketika mereka mengetahui annallahu azza wa jalla, ketika Allah qad ahana dunya, menyepelekan, benar-benar dia Allah menyepelekan dunia, wa annahu, dan sesungguhnya Allah lam yurdiha, tidak meridhoinya itu dunia, li auliyaihi, untuk para wali-walinya Allah, wa annaha, dan sesungguhnya itu dunia indahu, di sisi Allah, apa? Hakiratun, satu yang hina, yang dzalilatun, sama, wa anna, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahada fiha, berzuhud, tidak cinta di dunia, wa hadzara ashabahu, dan beliau memberikan peringatan kepada para sahabatnya, min fitnatiha, dari fitnahnya dunia. Mereka maka apa? Setelah mengetahui hal tersebut, Allah tidak senang dunia, Nabi Muhammad tidak senang dunia, bahkan memberikan peringatan kepada sahabatnya untuk jangan cinta kepada dunia. Mereka ini apa? Akalu minha qasdan, mereka makan dari dunia cuma untuk tujuan tok. Artinya apa? Untuk nyambung hidup. Akalu minha qasdan, mereka makan dari dunia cuma untuk tujuan, artinya apa? Untuk menyambung hidup. Wa qaddimu fadlan, mereka mendahulukan kelebihan Allah. Kalau diberikan lebih, ini, betul, ini, itu. Ada satu cerita Pak, Habib Alwi bin Hashim As-Segaf, yang kuburannya sebelah Habib Bakar Gresik. Habib Bakar sebelahnya kuburannya itu. Ini beliau ini dulu di Gresik itu sering keliling Pak.
Kapan kelihatan di warung, di kedai itu jualan khomer, itu langsung didatangi orangnya, berapa jumlahnya aku beli, dan tolong jangan kamu ini untuk jualan lagi. Jadi mereka itu dakwahnya juga ngeluarkan uang, Mbak. Paham enggak? Itu bengak-bengok tok, duit enggak ono. Hah? Bukan berarti langsung dipecahin, enggak. Nah, sampai lama-kelamaan distributornya ini mangkel sama beliau. Ingin untuk supaya membuat beliau ini minum khamr. Sehingga distributornya ini ketika itu manggil beliau ke tengah jalan, "Habib, mampir. Sini Habib, mampir makan sama anak," katanya. Oh iya. Disediakan makanan itu dagingnya daging babi. Nah, kepala babinya itu diletakkan di sebelah pintu di bagian belakang. Taruh di atas. Makanannya semua babi. Kemudian minumannya diberikan minuman khamr, cuma dimasukkan gelas. Sudah beliau. Dikatakan, "Fadhal Habib, makan," katanya. Oh iya, dimakan. Ketawa dia. Makan babi itu ya. Lihat ya. Makan babi katanya. Kemudian, "Fadhal Habib, minum." Iya, diminum. Terus distributornya seneng, ngomong apa katanya? "Kamu tahu enggak apa yang kamu makan sekarang ini?" katanya. "Tahu." "Apa yang kamu makan?" katanya. "Daging ini tak?" katanya. "Iya." "Daging kambing." "Kambing," katanya. "Iya." "Bukan, itu daging babi." "Enggak, kambing," katanya. "Loh, ini babi," katanya. "Kambing." "Sini." Diajak ke tempat kepalanya babi itu yang ditaruh di dindingnya itu, dilihat. Ini dilihat berubah kambing, Pak. Kepalanya berubah berapa? Kepala kambing. Bingung. Sudah, kalah satu kan. "Kamu tahu enggak yang kamu minum apa?" katanya. "Teh." "Bukan khamr itu." Tidak tahu. Teh. Diambil botol satu, dimasukkan gini. Berubah jadi teh. Sampai dikatakan waktu itu khamr merek itu berubah jadi teh bukan cuma di tempatnya orang tadi itu, cuma di setiap tempat. Sampai gara-gara itu mereka bangkrut semuanya. Lihat. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah, kenapa? Yuqaddimu ala mali, dahulu ke hartanya. Ini lagi dakwah wedi duwe ya percuma. Paham enggak? Orang disuruh jangan cinta dunia, tapi dia sendiri cinta dunia, repot iki. Ente harus cinta sama akhirat, jangan cinta sama dunia. Tapi HP ini balik-balik ganti. Tapi kredit terus. Ya. Paham enggak ini? Nah, ketika seperti itu, Allah akan memberikan kemuliaan. Ketika apa? Berani untuk mengeluarkan. Paham ya? Mereka makan hanya untuk menyambung. Wa qaddimu fadlan, mendahulukan yang lebih. Wa akhadhu minha, mereka mengambil dari dunia ma yakfi, apa-apa yang cukup. Lainnya. Nah. Wa taraku ma yulhi, mereka meninggalkan apa-apa yang melupakan dia. Labisu minat thiyabi, mereka menggunakan dari pakaian masa tarol aurata, apa-apa yang menutup aurat. Wa akalu minat ta'ami, dan memakan dari makanan, mereka memakan dari makanan adnahu, paling rendahnya makanan, mimma saddal ju'ah, dari apa-apa yang cuma supaya tidak lapar saja, supaya tidak lapar. Wa nadharu ila dunya, mereka melihat pandangan kepada dunia bi'ainin, dengan satu pandangan, annaha, sesungguhnya dunia itu faniyatun, sesuatu yang akan hancur. Wa ilal akhirati, dan kepada akhirat, annaha baqiyatun, sesungguhnya dunia itu akan akhirat itu akan kekal. Fatazawwadu, maka mereka berbekal minad dunya, dari dunia, kazadir raqibi, seperti perbekalan orang yang akan naik kendaraan. Wa kharabu, mereka menghancurkan ad-dunya, wa amaruha, dan mereka memakmurkannya biha, dengan dunia, al-akhirata, akhirat. Ya apa carane? Ini dunia yang kita miliki, dolar yang kita punya ini, ya, dolar ini hancurkan dengan apa? Akhirat. Dengan apa? Gunakan masjid, gunakan majelis ilmu. Itu lihat saudaramu itu, satu kandung itu, tak makan itu, satu kandungmu itu bekerja tak karu-karuan itu, berikan dia dahulu, berikan. Jangan kamu ini mikirkan dirinya toh. Ini maknanya. Wa nadharu ilal akhirati,
Dan melihat kepada akhirat, mereka melihat kepada akhirat biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Fa'alimu, mereka mengetahui annaha, sesungguhnya akhirat, sayanduruna ilaiha, mereka akan melihat kepada akhirat biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Lima amilu, untuk apa-apa yang mereka laksanakan. Annahum, sesungguhnya mereka sayartahiluna, mereka akan pergi ilaiha, kepada akhirat, bi abdanihim, dengan badan-badan mereka. Ta'ibu qalilan wa tana'amu tawilan, capek sedikit, bahagia yang panjang. Capek sedikit ada masalah. Sampai dikatakan orang itu kalau pertama kali bangun malam itu kan repot, Pak. Pertama kali bangun malam itu dikatakan bahwasannya kalau terus-menerus itu bisa menghilangkan penyakit. Tapi kalau pertama kali bisa timbul satu penyakit, apa itu? Pusing, ini itu. Tapi kalau terus menerus sehat. Maknanya apa? Ta'ibu galilan wa tana'amu tawilan, ya senang selama-lamanya. Capek sedikit, senang selama-lamanya. Tapi ingat, kullu dzalika bitaufiqi maulahum, semuanya itu karena pertolongan Tuhan mereka Al-Karim. Ahibbu, ditutup oleh Imam Ghazali, ahibbu, cintalah engkau kamu sekalian, ma'ahabbalahum, apa-apa yang dia Allah cinta untuk mereka. Wakarihu, bencilah kamu sekalian, makarohu lahum, makariha lahum, apa-apa yang dia tidak senang untuk mereka. Itu toh. Cintalah kepada apa-apa yang Allah cinta kepada mereka, bencilah kepada apa-apa yang Allah benci kepada mereka. Semoga kita diberikan oleh Allah taufik hidayahnya, amin ya rabbal alamin.